Oke, sudah. Oke, nah kita mulai ngerjain yang rekonsiliasi fiskal dari bukunya Bu Siti Resmi ya. Kasusnya Ibu Olivia, kita download dulu. Ya. Sorry. Kok malah kesini sih? Iya deng, bener, sorry. Ya, jadi bener, kita download dulu kasusnya. Ya, ini pertemuan 10. Tampilannya beda antara dosen sama mahasiswa. Ini kita download dulu. Ya. Ya, buka. Ya. Terus yang juga, karena itu penting untuk informasi. Ya. Ada 2 file ya, satunya PDF, satunya Excel. PDF itu cuma untuk dilihat aja. Kalau Excel-nya nanti kalian ngerjakan di situ. Ya, ini dia. Nah, sekarang kita buka Excel-nya. Ya, Excel-nya itu terdiri dari 6 sheet ya, halaman 1, halaman 2, 3, 4, 5, 6. Ini saya scan dari bukunya Bu Siti Resmi untuk kasus kalian ngerjakan gitu ya. Silakan ya, di halaman akhir-akhir gitu ya, dilihat di situ. Jadi karena ini namanya BPOP, wajib pajak orang pribadi, kita harus ngisi form itu pakai formulir 1770 gitu ya. Itu kalian bisa download nanti di yang mana, di pertemuan berikutnya ya, nanti aja. Tapi ini kalian ngerjakan ini dulu, hitung-hitungannya. Pajak itu kan apa, kerjaannya urut-urutannya gimana? Ngitung, setor, terus lapor. Nah, itu yang harus kalian lakukan ya, ngitung, setor, lapor. Nah, ngitung, setor, lapor. Nah, pertama ngitung dulu gitu loh. Ya, sebelum lapor, sebelum setor, ngitung dulu gitu. Ya. Nah, di sini ada contoh kasus itu Ibu Olivia namanya. Nah, pertanyaan saya, ya, Bu Olivia, ini lihat kita halaman 1 ya, di halaman 1. Bu Olivia itu kerja, usaha, atau kerja dan usaha? Usaha. Yakin? Itu loh, lihat tuh, itu kan jelas di situ. Bu Olivia itu kerja, usaha, atau usaha juga, kerja juga? Kerja. Dua-duanya, Pak. Kerja, Pak. Nah, ayo, kerja saja, usaha saja, atau punya usaha dan juga bekerja? Kerja dan usaha juga. Nah, itu yang jawabannya. Dia kerja dan usaha. Dia itu kerja sebagai apa? PNS. Nah, terus usahanya? Apotek. Ya, punya apotek dan PNS gitu. Siapa itu yang jawab, Mas tuh? Rehan, Pak. Oh ya, jadi punya apa namanya? Punya apotek dan punya usaha dan punya apotek dan punya kerja juga PNS gitu. Nah, berarti pajaknya 2 dong. Ya, bener juga. Dari kantornya bekerja dia dipajekin, usahanya dipajekin gitu. Nah, pertanyaan saya, sehubungan dengan pekerjaan itu, pajaknya udah beres belum sebenarnya? Kalau untuk yang kerja, dia kan gajian tuh kalau kerja. Udah. Nah, udah. Siapa yang jawab udah itu? Rizky 128. Ya, jadi sudah kalau sehubungan dengan pekerjaan sudah ya, karena kan yang motong pajaknya siapa? Negara. Pemerintah. Pemerintah. Yang motong Perusahaan. Iya, perusahaan yang membayar dia itu yang motong, berarti perusahaan itu pasti punya Bendahara. Nah, bendahara itu yang motongin, yang setorin ke kas negara. Berarti pajaknya dia sehubungan dengan pekerjaan itu udah clear. Nah, yang belum clear itu sehubungan dengan usaha. Nah, itu nanti digabung dulu, dihitung ulang gitu loh. Itu tantangannya tuh di situ gitu loh. Nah, sekarang nih kita ngelihat yang PDF-nya ya, kita lihat. Nah, Bu Olivia Winata namanya yang mau kita bantu SPT tahunannya ya. Dia tuh harus ngisi SPT tahunan gitu. Yang tahu itu SPT tahunannya tahun berapa, yuk? Tahun berapa? Tahun berapa SPT-nya? 2010. Ini kan apotek berwaras kan 2010.
nggak ada hubungannya. Laporan keuangannya Bu 16. Apoteknya itu tahun 2016. 2006. Nah, berarti tahun pajaknya 2016. Nah, 16. Bolivia itu laporannya di tahun 2000, laporannya 17. 17 di bulan akhir Maret. akhir Maret ya harus udah lapor ya gitu ya. Nah sekarang kita lihat ke yang kantor dulu, kita lihat kantor dulu. Nah petugas yang motongin gajinya Bu Olivia di kantor tuh bendaharanya namanya siapa? Burhanuddin. Nah si Burhanuddin ini semua Bu Olivia itu kerja di dinas apa? Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dia kerja di situ, PNS di situ. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi DIY ini punya bendahara namanya siapa tadi? Burhanuddin gitu. Nah, Burhanuddin itu ngasih formulir ini, yaitu apa? Bukti apa nih? PT. Ini loh Potongan bukti apa pajak nih? penghasilan. Ah, bukti pemotongan. Siapa itu yang jawab bukti pemotongan pajak penghasilan itu siapa itu? Rahmadian, Pak. Nomor 091. 091. 09. Oh iya, Rahmadian Puspa ya. Oke ya. Jadi gitu. Jadi kalau motong gajinya orang itu harus ngasih bukti potong. Nggak bisa potong gitu aja, nggak boleh. Orang yang gajian yang dipotong itu harus dapat ini gitu. Namanya formulir 1721 A2. Formulir 1721 itu ada dua, A2 dan A1 ya. Kalau A1 itu perusahaan swasta. Nah, A2 itu untuk siapa ini? Pegawai Pegawai negeri negeri. sipil. Nah, PNS, TNI, dan Polri atau pejabat Polri. negara atau pensiunannya. Itu A2. Tapi kalau yang bukti pemotongan pasal 21 bagi pegawai swasta itu di 1721 A1 gitu ya di sini A1 sama aja ya. Bentuknya sama, cuman peruntukannya beda gitu ya. Makanya kodenya 1721. Harus dikasih ini. Jadi Burhanuddin itu yang harus bikin buat Bu Olivia dan semua karyawan yang bekerja di Dinas Kesehatan. Dia harus ngasih satu-satu gitu. Nah, Bu Olivia tuh statusnya apa tuh? Statusnya nih loh. Kepala bidang. Yang itu status TK0 Pak. Ya, iya TK0. Ya, ingat ya, dari awal tuh kalian harus ingat bahwa Bu Olivia itu tidak kawin, 0 tuh tunjangan gitu ya. Itu yang penting. Nah, sekarang gajinya dia ya, ini kan lihat nih, kita lihat nih. Kita lihat ya. Di sini ada apa nih? Apa nih? Apa tuh? Penghasilan bruto. Nah, di sini ada apa nih? Pengurangan. Bruto dikurangi pengurang Itu. neto. Nah, ini. Nah, ini. Ya. Bruto dikurangi pengurang neto gitu. Netonya diapain? Pajakin. Ya, betul. Yang dipajakin netonya. Siapa yang jawab tuh? Rehan Pak. Oke, ya yang jadi pajaknya itu dihitung dari neto. Ya. Nah, sekarang brutonya dia itu setahun berapa? Ini udah setahun ya. Brutonya berapa? Kalau dia berapa duit? Brutonya 122 juta. 122 juta, betul ya. Dikurangi total pengurang berapa nih? 8 juta 150 Jadi netonya berapa? 113 juta 850. Ya udah nih, ini jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 nih. Untuk perhitungan PPh 21 dari ini, dari apa nih namanya neto. 54 nih apa? Pengen tahu? PKP Pak. Ya, PKP. Berarti kan neto dikurangi bukan PTKP, Pak. PTKP, Pak. Jawab PTKP siapa ya tuh? Waduh, banyak banget Mbak. Ya wes, lewat dulu. 113 dikurangi PTKP. Kenapa kok 54? Karena apa tadi nih? TK-0. Ya, TK 0. Siapa itu yang jawab TK 0 tuh? Sabila. Nomor 110. Sabila Putri ya? Iya, Pak. Ya, jadi 54 karena TK 0 betul. Nah, ya udah, neto dikurangi PTKP jadi berapa nih? 59 juta Apa yang 850. tahu ini namanya kan penghasilan kena pajak ya?
Bener nggak? Ini kan pakai PKP nih. Betul? Siapa yang tahu PKP 59 sekian ini kok bisa jadi 3977 itu gimana ceritanya? Siapa yang tahu? Nggak usah ngitung. Prosesnya aja ceritain gimana dapat 39 ini. Nggak usah dihitung. Itu malah lama nanti. 59 jadi 3977 itu gimana ceritanya? Kan sudah ketemu penghasilan kena pajak. Lah penghasilan kena pajak ini diapain jadi dapat 3977? Dikali tarif pajaknya. Ya, itu siapa yang ngomong itu? Siapa yang bilang? Sabila. Ya, betul. Ya, dikali tarif pajak. Nah, orang pribadi tarif pajaknya gimana, Sabila? Ya. Yang pertama itu dikali 5%. Berapa? 50 juta pertama. 50 juta pertama dikali 5%. Nah, terus yang 9 sekian ini, 9 juta sekian ini dikali berapa? Dikali 15. Ya, itu nanti ketemu 3977. Coba aja kalau nggak percaya. Ya. Jadi pajaknya Bolivia dari gajinya itu berapa? Berapa? 3977 ini kan 1 tahun. Prakteknya caranya bayar per bulan, berarti nanti dipotong berapa per bulan? 3977 ini dibagi 12. 12. Di sini nggak diceritain. Kenapa? Karena ini adalah apa? Per tahun. 1 tahun. Jadi pokoknya tahun 2016 si Burhanuddin ini sudah motong pajaknya Bolivia sebanyak 1 tahun berapa total? 3977, udah selesai dari gaji. Ya, Burhanuddin tanda tangan, cap dan nama. Ya. Tuh, lihat. Dikasihnya kapan surat ini? 20 Januari tahun 2017. Ini adalah penghasilannya Bolivia atau pajak yang dibayar Bolivia selama 2016. Ya iyalah, kan dikasihnya 2017 suratnya. Nanti buat Bolivia laporan tahunan di bulan Maret gitu, dikasih lah. Ini harus dikasih. Nah, udah ya, ngerti ya formulir 1721A2. Nah, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan Excel-nya. Oke. Nah, sekarang yang belum clear itu masalah apa? Masalah Usaha. Usaha. Kalau pajak apa kantornya udah beres tuh diberesin sama Burhanuddin. Bolivia udah dikasih bukti potong. Nah, sekarang kita lihat nih, ini laporan keuangannya usahanya beliau nih. Lihat Bolivia nih apoteknya. Apoteknya namanya apa? Sumber Waras. Ya, Sumber Waras. Ya. Berakhir nih tahun ini ini adalah laporan apa ini? Laba rugi tahun 2016. Betul. Penjualannya berapa total? Peredaran bruto 6.900.000. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini berapa ini? Ya Allah, 6 juta. Udah tutup aja lah. 6,9 miliar. Masa bisnis apotek setahun cuma dapat 6 juta? Ya tutup aja apotek. Ya. Bangkrut. Iyalah, biayanya berapa? Ya. Dah, 6,9 M. Nah, karena 6,9 M itu sudah di atas berapa? Sudah di atas 4,5 M. Nah, berarti nggak bisa pakai yang tarif khusus yang 0,5% dari omset ya. Harus Iya, Pak. Nah, harus pembukuan. Berarti harus dicari laba bersihnya untuk jadi dihitung pajaknya. Bener nggak? Iya, Pak. Nah, ya berarti harus ada laporan keuangannya gitu. Kalau ini nggak nyampe 4,8 M, nggak usah susah-susah. Langsung aja 0,5% kali omset selesai. Ngerti? Iya. Nah, berhubung ini sudah di atas 4,8 M, jadinya ribet. Yuk kita lihat. Total penjualan 6,9 M. Laba bersih menurut akuntansi berapa? 448 600 sekian ya. Ini menurut apa nih? Yang ini kan menurut apa nih?
Menurut apa nih? Laba sekian ini menurut apa namanya? Menurut Akuntansi. akuntansi. Kalau bahasa pajaknya menurut apa? Menurut Komersial. komersial ya, atau menurut SAK atau komersial. Nah, pajak itu ngitung pajak laba usaha ini itu dari laba komersial apa laba fiskal? Fiskal. Nah, padahal baru diketahui apa ini? Komersial. Nah, merubah dari komersial ke fiskal gimana? Rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi fiskal. Betul ya, pinter-pinter ya. Nah, sekarang kita mau lakukan itu di halaman 6. Ya, kita mau lakukan itu di halaman 6 nih. Sheet ke-6 maksudnya ya, halaman 6 sama aja. Ya. Tuh. Bentar. Kalian tahu mobil selepan nggak? Nyelep beras tuh, tahu nggak? Tahu ya? Ini tetangga saya ini lagi panen ini. Biasanya nyelep beras berisiknya minta ampun ya wes lah. Untung cuma lewat doang. Kalau nyelepnya di depan rumah saya, kuliah kita bubar. Untung aja. Ya berisik. Saya harus pindah ke kafe gitu. Oke. Jadi teruskan ke sini halaman 1 sampai halaman 6 ya. Di halaman 1 ini soal permulaan tadi. Nah, di halaman 2 ini ada laporan apa tadi? Rugi laba dan menurut akuntansi ya atau menurut komersial, dan ada informasi 5 apa nih? Ada informasi 5 1 2 A B C D E itu sesuatu yang unik untuk dijadikan apa itu? Koreksi. Nah, ini ayat koreksinya gitu loh. Kita kan mau mengoreksi fiskal ya. Mengoreksi rekonsiliasi fiskal itu mengoreksi dari apa laba usaha menurut bisnis atau menurut komersial menjadi fiskal, karena pajak itu hanya ngakui laba fiskal, nggak boleh pakai laba komersial gitu. Nah, ini ada 5 ayat penyesuaiannya gitu. Ya, itu di halaman 2. Nah, di halaman 3 itu ada soal lebih komplit. Ya, nanti untuk kita ngisi formulir 1770-nya. Ya. Ada informasi berkaitan dengan penghasilan, ada informasi lain-lain. Ya, nanti ada harta segala macam. Nah, nanti ini untuk melengkapi dokumennya ya. Ini kita bahas minggu depan. Ya, kita bahas minggu depan untuk 1770-nya ya, formulirnya, SPT-nya. Nah, kan sekarang kita baru ngitung. Nanti habis hitung habis setor lapor. Nah, untuk lapor nih harus ada informasi ini di halaman 3 ya. Terus halaman 4, nah kalau kita lihat halaman 4, ini tuh sambungan yang halaman 1 sebenarnya. Ini halaman 1 ya. Halaman 2, sorry. Sebenarnya halaman 2. Nah, halaman 2 ini kan ada A, B, C, D, E, ada 5. Tapi dia itu singkat gitu. Ya. Nah, kalau mau lihat lebih detail ke halaman 4, nah ini ada 3A, B, C, D, E, sama 5 ya. Cuman dia jelas gitu loh. Dia clear banget penjelasannya pas karena ayat berapa, nggak bolehnya, kenapa, koreksinya positif apa negatif gitu ya. Nah, halaman 5 itu hitung-hitungan ya, perlu juga untuk ngisi 1770, nanti ada hitung-hitungannya. Ya. Oke, terus halaman 6. Nah, ini yang mau kita buat nih koreksi fiskalnya ini. Ya. Nah, sekarang kita kerjain dulu. Cara kerjainnya gampang. Ya. Ini tahunnya salah ya. Sorry, ini bener yang ini, tapi yang ini salah ini. Ini harusnya tahun berapa nih? 2000 berapa? 16. Nanti kalian perbaiki ya 2016. Ya, ini juga 2016. Harusnya semuanya 2016. Harusnya, oke. Ya, nah, sekarang kita kerjain dulu. Ini kita pindah dulu angka yang di depan, yang di halaman 2 ini ke halaman 2 ini ya, ke halaman 6 ini. Ya, penjualan. Caranya gampang. Nggak usah disalin ya, sama dengan aja ke 6,9 M. Terus HPP-nya sama dengan halaman 2 yang ini gitu ya. Terus ini bisa di copy sama. Nah, kalau yang coding ini rumus jangan di copy ya. Sediaan awal plus pembelian itu jadi namanya barang tersedia untuk dijual, ini plus di jumlah aja. Nah, terus dikurangi sediaan akhir. Ya, dikurangi sediaan akhir ini ya menjadi apa? HPP itu berarti apa? Barang tersedia untuk dijual dikurangi apa? Sediaan akhir.
Ya. Nah, itulah HPP-nya. Nah, berarti laba bruto usahanya berapa? Sama dengan penjualan dikurangin berapa? HPP. HPP-nya berapa? 2 miliar. miliar. Nah, 700 juta. Nah, terus gaji upah imbalan lainnya ngopi aja dari depan. Ya. Nah, ini. Tuh, tinggal ditarik aja nanti karena ngopinya sama, jejer gitu sampai sini. Sampai biaya administrasi umum lainnya. Terus dijumlah. Ya. Dijumlah itu jumlah biaya usaha. Ya udah labanya berarti berapa? 700 juta minus berapa? Total ya. Ya. Jadi 448.600 sama 448.600 dan rumus ya. Rumus ini Anda nggak nyalin, ini rumus. Kenapa? Biar nanti kita ketemunya di sini juga otomatis rumus gitu. Nah, yang menurut fiskal disama denganin dulu ya, sama denganin dulu gitu ya. Ini juga sama dengan ya. Ini sama dengan juga tinggal tarik ke bawah, tapi yang ini jangan disama dengan ini, tapi rumus ya, rumusnya sama dengan ini, 8 miliaran ini. Kalau mau lihat rumusnya itu pencet F2 ya, kalian pencet F2 di keyboard ya, F2 function ya, F2. Kalau kita pencet F2 tuh rumusnya kebuka itu, kelihatan ya. Udah ini copy ya, Ctrl C, Ctrl V ke sini. Tuh copy. Kalau kita pencet F2 di sini, oh sama rumusnya yang sediaan awal dikurangi pembelian, ditambah pembelian gitu. Nah, kalau ini sama dengan, karena kan ngopi, sorry. Ya, ini sama. Nah, yang ini, sorry. Ini anchor dulu. Nah, kalau yang ini sama dengan yang ini. Ya. Yang putih sama dengan aja, tapi yang kuning jangan pakai sama dengan, tapi rumus. Ya. HPP adalah sama dengan, copy dari sini rumusnya. Dari sebelah sini ke sebelah sini. Nah, sama, ini juga sama. Rumus, tuh, recheck udah benar. Ini juga udah benar rumusnya. Ya, kalau ini sama dengan aja. Sama dengan, tarik karena sama dengan semua, ini rumus, ya, auto sum. Yang ini juga copy rumus dari sebelah sini. Ya, sebenarnya di copy rumusnya dua-duanya boleh. Nah, sama aja. Ya, udah saya kuningin tuh berarti rumus, jangan disalin ya. Yang lainnya juga pakai sama dengan. Karena apa? Nanti ada koreksi positif, negatif ini yang perlu menyesuaikan ke sini, jadi harus sama dengan memang. Oke, dah. Sekarang coba siapa yang mau menjelaskan tentang 3A, informasi yang pertama 3A itu. Jadi 3A itu pengeluaran untuk rekreasi pegawai itu 10 juta. Dimasukkan ke dalam beban gaji, upah, dan imbalan lain. Ingat loh, pengeluaran rekreasi pegawai. Rekreasi. Ya, perusahaan atau apoteknya Bolivia itu karyawan beserta anak istri, anak suami disuruh piknik, dibayarin sama Bolivia. Habis 10 juta. Boleh nggak? Nggak boleh. Ah, kamu ini jahat banget sih. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Masa mau bikin karyawan nggak boleh? Boleh-boleh aja, tapi untuk ngitung pajak biayanya boleh nggak jadi pengurang laba? Itu baru jawaban yang nggak boleh. Boleh maksudnya, Pak. Ya, tapi kalau piknik nggak boleh ya nggak bisa dong. Perusahaannya Bolivia suka-suka Bolivia lah. Ya, nah berarti di sini ada gaji upah imbalan yang harus dikoreksi. Nah kalian tuh kalau mau ngeliat penjelasannya di halaman 4. Tuh, baca apa? Karena menurut pasal berapa, ayat berapa, itu merupakan apa, dan itu masuknya non-deductible. Berarti kalau non-deductible itu tidak bisa mengurangi Pajak. Tidak bisa mengurangi laba. Nah, berarti kalau nggak bisa mengurangi laba, labanya naik apa turun? Tetap. Naik. Ya, kalau biayanya berkurang, labanya kan naik. Kalau labanya naik, pajaknya Naik. nah, sesuatu yang menambah laba itu koreksi positif apa negatif? Negatif, Pak. Positif. Sesuatu yang menambah laba, tambah. Ya ingat yang dilihat tuh labanya. Nah, Positif, Pak. ya. Jadi sesuatu yang menambah laba itu koreksinya positif. Kita lihat ya di halaman 6. Baik, kita lihat. Berarti ini di biaya usaha nih ya, menurut akuntansi 120 juta ini mengandung 10 juta yang apa tadi? Natura dan kenikmatan. Sesuai pasal berapa? Pasal 9 ayat 1.
Itu nggak boleh jadi pengurang laba. Berarti 120 juta ini kebanyakan apa malah kurang kalau menurut kalian? 120 kebanyakan berapa? 10 juta. 10 Nah, juta. betul. Kebanyakan 10 juta. Berarti nanti setelah dikoreksi menurut fiskal hanya 110 juta. bukan 120 gitu loh. Nah, tadi koreksinya apa? Positif apa negatif? Positif. Kenapa? Karena labanya jadi bertambah. Tambah. Ya udah di sini pasti tulis dulu 10 juta gitu. Nah, di sini tinggal dibuat rumus yang harus jadi berapa? 110. Sama dengan 120 minus berapa? Minus 10 juta. Plus koreksi negatif kalau ada, bener nggak? Itu rumusnya. Ya. Nah, kita lihat 120 dikoreksi positif 10 juta, jadi tinggal 120 juta. Kalau biayanya berkurang, labanya Bertambah. karena koreksi positif. Kita lihat labanya nambah 10 juta. Nambah nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Wow. Itu maksudnya koreksi positif. Jadi yang dilihat tuh labanya naik apa turun, bukan biayanya. Kalau biayanya sih apa nih? Biayanya Turun. 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 Kalau mau ngeliat koreksinya positif negatif tuh bukan dari biaya tapi dari Apa? Nah, pertanyaan saya kan tadi sama. Sesuatu yang menambah laba koreksi positif, sesuatu yang mengurangi laba koreksi negatif. Gitu loh. Ingat labanya yang dilihat gitu. Dah, nomor B sampai mau menjelasin. Koreksi positif bukan, Pak? Ya betul, itu kenapa ya kira-kira? Ada masalah apa itu? Bolivia itu ngapain? Mengambil obat-obatan Buat siapa tapi? untuk keperluan pribadi. Ya, itu siapa yang jawab ya? Dia 129. 129. Dia Rizka ya? Oke. Iya, Pak. Kalau menurut pasal 9 ayat 1 boleh nggak untuk pribadi ngambil? Boleh, Pak. Boleh, tapi kalau menurut pajak boleh nggak? Sorry, salah saja. Ngambil obat terserah yang punya apotek ya, untuk apapun. Tapi kalau menurut pasal 9 ayat 1 boleh nggak itu? Keperluan pribadi itu? Nggak boleh. Ngikut di perusahaan? Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh. Nanti semua aja sekalian. Biaya apa semua suruh apotek yang bayar, labanya kecil, pajaknya kecil. Kan begitu kan nggak boleh. Makanya diatur. Nah, obat itu tadi berapa? 500.000 tuh masuknya kemana tadi? Positif, Pak. Pemakaian bahan habis pakai. Ya, habis pakai. Siapa itu yang jawab habis pakai siapa ya tadi ya? 181, Pak. 181. Nur ya? Oke. Ya. Tadi yang jawab kursi positif siapa ya tadi? Bareng Nur, tapi Saya, Nur Pak. jawab habis pakai, yang satu jawab, ya apa namanya? Dia 129. 129. Ya, dia harus kalkul. Ya, jadi 10 juta di mana? 10 juta lagi. Berapa tadi? Berapa duit ya? 500.000, berapa Pak. ribu di sini ya? 500.000. 500.000. Sama nggak rumusnya? Sama, tinggal tarik begini. Ini tarik aja rumusnya sama semua sampai sini loh. Nah, sama semua. Naik nggak nih? Naik lagi nggak? Naik gitu. Terus yang ketiga, Iya, Pak. siapa yang mau jelasin sekaligus satu paket? Nomor 3 sampai nomor 3 dulu. Nanti nomor 4 siapa, nomor 5 siapa? Kan cuma 5 itu. Ayo, nomor 3 ada apa? Nomor 3 ada apa? 3C berarti. Ada apa itu? Sumbangan, Pak. Sumbangan. Boleh nggak nyumbang? Boleh. Boleh, Pak. Boleh. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama usaha, Nggak Nggak boleh. boleh, Pak. nggak boleh. Kalau di pajak. Ya, tapi nyumbang boleh. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama usaha nggak boleh. Berarti
biaya pemasaran ya masuknya ya, bener nggak? Ini kebanyakan berapa ini? 2 juta. Berapa? 2 juta. Yang mas-mas 2 yang juta. jawab 2 juta siapa tadi ya? Rehan, Pak. Oke. 2 juta ya. Nah, gitu. Tuh 50 jadi berapa? 48. Nah, kalau biayanya turun, labanya naik. Naik. Oke, bagus. Nah, nomor 4 siapa yang mau jelasin? Nomor 4. Nomor 4. Gampang itu nomor 4, ya Allah. 3D. Penyusutannya ini nanti ada di yang badan ya, ini given aja langsung. Penyusutan itu harusnya berapa menurut komersial, tapi menurut fiskal harusnya berapa? Seharusnya 7 juta, tetapi itu 6.500.000. Ah, betul ya. Siapa yang jawab? Dia 129. 129. Oke, dia. Karena harusnya 7 juta jadi awalnya komersial 6,5, berarti biayanya naik ya. Iya, Pak. Jadi di negatif. Jadi koreksinya negatif. Jadi di Negatif. sini kita lihat nih, penyusutan berapa nih? 500.000. Enggak, ini berapa nih penyusutan ini loh, ini 6.500.000. harusnya di sini jadi berapa? 7 juta. Nah, berarti koreksinya kalau di sini 7 kan nanti labanya turun, berarti koreksinya apa? 500.000. Negatif, positif? Negatif. Negatif. Negatif 500.000. Tuh 6,5 jadi berapa nih? 7 juta, turun sedikit gitu. Yang terakhir, asuransi itu. Bolivia ikut asuransi yang mahal-mahal, padahal kalau menurut peraturan kan yang boleh itu cuma BPJS sama jam sostek, tapi dia sampai bayar asuransi itu, ikut asuransi untuk pribadinya dia, tapi apotek yang suruh bayar. Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh, Pak. Nggak boleh. Boleh dong, ya Allah, kalian nih teganya. Gitu. Tapi kalau ngitung pajak, Nggak boleh. nggak boleh. Untuk ngitung pajak aja nggak bolehnya. Suka-suka dia lah, gitu ya. Jadi dia, Iya. jadi Bu Olivia itu bayar premi asuransi sampai 5,4, padahal yang boleh cuma berapa? Harusnya jadi berapa di sini? 4.200.000. Dari 5,4, siapa itu yang jawab 4.200.000 itu? Halo? 49.300. Yang nama nomor? Lukita Ristiana 493. 493. Lukita, oke. Ya, harusnya di sini 4,2. Apa dikoreksi 4,2 Lukita? Koreksinya 4,2 apa harus jadi 4,2? Coba dilihat lagi soalnya. Koreksinya, Pak. Nah, berarti koreksi. Siapa itu yang jawab koreksinya? Dia 129. 129. Oke. Jadi koreksinya berapa? 4,2. Nah, jadi kebanyakan ya. Harusnya cuma 1,2, tapi sampai 5,4. Dan 4,2 tuh boleh minta ke apotek, tapi di pajak harus dibuang. Jadi biayanya turun, labanya naik. Nah, sekarang udah selesai koreksi fiskalnya. Nah, berarti untuk ngitung pajak nanti pakai yang 448 ini apa 464 ini? 464, Pak. Nah, pakai yang 464. Dah, dari bisnis sudah ketemu ini laba neto fiskal namanya. Ya udah, pindahin deh. Nih, sekarang kita mau ngitung PPh-nya tuh kurang atau lebih bayar, kan Bu Olivia sudah nyicil. Nah, kita hitung sekarang. Semua penghasilan harus dihitung. Ya. Dari usaha berapa? Neto dari usaha tadi. Sama dengan mana? Yang mana? 464. 464. Terus dari pekerjaan, ayo masih inget gak? Siapa yang masih inget dari pekerjaan nih? Tak liatin. Yang mana? Yang 113 juta bukan, Pak? Betul. Nih. Ini kan namanya apa nih? Penghasilan nih. Neto. Berapa? Neto. Berapa nih? 113 juta. Itu yang jawab pertama tadi ya.
Yang jawab 100. Dia 129. Oke, dia. Ya, betul ya. Berarti 113 berapa? 850. 113 850. Ya. Nah, terus dari soal ada. Jadi penghasilan itu terus dicari dari usaha, dari pekerjaan, ya. Terus dari dalam negeri dan dari luar negeri. Nah, di soal ada itu dari dalam negeri dan dari luar negeri lainnya gitu ya. Bisa di halaman 3 yang singkat, bisa di halaman 5 yang detail gitu ya. Nah, dalam negeri lainnya itu ada 2 dia punya penghasilan. Yaitu yang ini nih. Ya. Pertama, ini obligasi dari luar ya. Sorry, ini luar negeri berarti. Kalau yang ini kan final-final sudah dipotong pajaknya ya. Nah, ini nih, menerima honor. Bentar, bukan yang itu. Nah, ini, nomor I ini. Nomor I ini dia dapat honor lagi apa? Ngapain ini? Jadi apa ini? Konsultan. Oke, jadi konsultan. Tambahin di sini. Tuh, udah ada nih di sini ya. 18 juta ya tadi ya. Terus dia jalan-jalan ke luar negeri, punya mata uang asing dijual, untung. Berapa untungnya itu? Ada yang tahu nggak? Nih, berapa nih? 8 juta. 8 juta. 8 juta. Dah, dijumlah tuh. Dijumlah, geser ke kiri. Ya, tambah lagi 2. Nah, ini total penghasilan dari dalam negeri. Dari luar negeri tadi dia punya obligasi tuh. Nih. Berapa obligasinya? Kan dapat obligasinya, dia punya obligasi 250 juta. Bunganya 20%. Berarti dapatnya berapa? Bukan dapat 250 juta ya. 50 juta bukan, iya, Pak? betul. Jadi 20% itu 1/5 ya, bener nggak? Iya, Pak. 250 juta bagi 5? 50 juta. 50 juta. Apa ya yang jawab tadi, yang menerangkan itu siapa tadi? Yang 50 juta bukan Pak, itu siapa tadi? Dia 129, Pak. Ya, dia. Oke. Betul ya. Nah, ini udah ketemu semua. Ada 1, 2, 3, 4, semua neto dari usaha pekerjaan dalam dan luar negeri lainnya. Jumlahin tuh, berapa itu? Berapa? 654, 650. Ini namanya penghasilan neto total. Karena penghasilan netonya ada 4. PTKP-nya berapa? 4. TKA 54. Siapa itu yang jawab 54? Mbak. Hah, Rehan? Anun. Hah? Anun. Anun yang tadi di belakang tuh ya, Anun Dwi itu ya? Gimana, Pak? Betul, Anun Dwi toh? Halo? Iya, Iya, Pak. Oke. Udah. Neto dikurangi PTKP, TK 0, berarti penghasilan kena pajaknya berapa? 654 minus 54. Dah, ini apa namanya? Apa namanya nih? Penghasilan kena pajak. Dah, terus dihitung tuh PPh terutangnya gimana ngitungnya? Ada berapa lapis? Dilihat sepintas nih ada berapa lapis nih? Kalau orang pribadi kena semua lapis apa cuman berapa lapis? 600. Hah? Semua lapis. Siapa itu yang jawab semua lapis? Rehan, Pak. Rehan, oke, Rehan. Coba Rey, siapa yang jawab lagi tuh? 4 lapis tuh berapa aja tuh? 5%, lapis pertama, lapis kedua berapa? 15, Kedua, 25, lapis ketiga, 30. ya 30. Yang 5% ini kena yang berapa? 50 juta. 50 juta. Betul, 50 juta pertama ya. Terus yang 15% tuh yang 50 sampai 250. Berarti kena berapa? 200 juta. Betul, 200. Kenapa 200? Yaitu 50 juta sampai 250 juta itu kan 200 juta aja ya, bukan 250 gitu. Terus yang 25% berapa? Dari 250 ke 500.
250 juta. Ya, betul. 250 ke 500 kan 250. Terus yang 30% berapa? Sama dengan berapa? 600 ini, bener nggak? Minus, buka kurung, 50 juta plus 250 juta plus 250. Nah, berarti yang kena 30% sisanya, bener nggak? Ya udah dikaliin aja, kaliin, tarik gitu ya. Kok begini sih, sama dengan 5% kali 50 juta. Ini di percentage nih, harusnya number aja. Dan tidak pakai desimal. Dan dikasih ini, nggak pakai desimal. Nah, ini tinggal di format painter. Tarik. Nah, gitu. Betul ya? Ya, terus ini berarti PPh terutangnya ini dijumlah aja. Dijumlah aja nih. Dikasih garis dulu lah ya. Ini jumlah. Nah, gitu. Ini apa namanya nih? Pajak Utang. Ya. Jadi dari 600 juta neto itu punya utang pajak berapa? 125 juta. Bayar apa enggak? Bayar. Ntar dulu, jangan buru-buru, rugi dong. Nggak begitu caranya, kasihan Bolivianya. Ingat, Bolivia tuh udah bayar pajak belum sebenarnya? Udah, Pak, yang Udah. Iya. Ya, jadi ini kan pajak terutang, tapi sudah bayar pajak sebagian. Pertama, ingat nggak? Waktu kerja di PNS itu, dia udah bayar pajak berapa setahun kemarin? 3 juta. Nah, sudah bayar 3977 500 kan ada bukti potongnya. Itu jadi kredit pajak namanya. Ya, PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain. Berapa tadi? 3977 500, bener nggak? Terus honor yang ini nih, honor yang 18 juta ini juga udah dipotong pajak loh. Nih, mana nih honor nih 8 juta, mana 8 juta? Nih, terima penghasilan dari bruto nih, berapa nih? 18 juta. Pajaknya berapa? 5% ya. 5% dari 18 berapa nih? 900. Udah bayar juga 900 sama yang ngasih 18 juta. Jadi dipotong 900. Nah, terus dia juga udah pernah dipotong PP pasal 2 apoteknya itu ya, kalau kita lihat di soalnya nomor 3. Nah, apoteknya itu nih, lihat nih yang C ya, halaman 3C nih. Melakukan penyerahan barang kepada pemungut pajak RSUD Senopati. Berapa? Jadi RSUD Senopati itu Rumah Sakit Umum Daerah Senopati. Itu beli obat dari apoteknya Bolivia gitu loh. Nah, kan harus bayar PPN. Harus bayar PPh pasal 22 begitu loh. Ya, harus bayar PPh pasal 22. Sebesar berapa persen? PP pasal 22 itu 1,5. 1,5. Nah, ya 1,5 dari 1650 apa dari satu berapa? Kan 1650. Tunggu dulu, itu 1650 itu sudah termasuk PPN loh. Padahal pasal 22 itu termasuk apa nggak termasuk PPN? Karena halaman 5 nih. Kalau hitungannya begini gimana nih? Kita lihat ya. Mana nih penyerahan barang? Mana sih penyerahan barang? Penyerahan barang. Yang C, Pak. Yang C nih C nih. Nih loh, hitungannya gimana nih? 1650 itu kan sudah termasuk PPN, padahal PPh pasal 22 itu 1,5% kali penyerahan barang sebelum apa sesudah PPN? Sesudah. Kalau sesudah ya dikalikan 1650. Belum, kita harus cari belum kena PPN itu berapa, dengan cara harus dikali dengan 100 per 100/110. Nah, itu caranya untuk ngitung PPh 22 gitu. Jadi ketemu berapa tuh? 1,5 kali 1,650 M kali 100 per 110 itu berapa ketemunya nih?
72 Ini loh, ini. 25. Ini loh, bukan ini 22 22 500. juta. 22.500. Lihat nanti di Excel. Berarti sama RSUD Senopati Bolivia sudah dipotong berapa? 22 juta. Berapa? 500. Nah, 22.500.000. Coba kita lihat lagi angkanya. Ya, 22.500.000. Ini kan sudah dipotong semua. Nah, terus dia juga dari Andromon itu juga sudah dipotong pajak. Dari Andromon kan dia dapat 50 juta ya. Pajaknya berapa duit dari Andromon? Pajak kredit luar negeri itu loh. Nah, 10%. 10% dari 50 juta berapa? 5 5 juta. Nah, ini loh. Nih, dapat bunga obligasi 20% kali 250 juta, seperlima kan 50. 10 juta, 10% tarifnya. Ya udah, sama dengan 10% kali 50 juta ini loh. Nah, gitu. Nah, ini pajak tuh semua udah dibayar sama dia. Sudah dipotong sama orang lain. Jadi 125 harus dikurangin ini dulu gitu loh. Ya, ini ditotal dulu. Ya. Nah, ya sudah. Ini geser ke samping sini, ini juga digeser ke samping sini. Ya. Nah, berarti pajak yang harus dibayar berapa? Sama dengan berapa? 125 dikurangin dulu dengan 32. Nah, gitu loh. Jadi jangan bayar 125 langsung karena dia udah bayar sebagian pajaknya. Ya. Jadi bahasanya gini loh, punya utang 125 tapi sudah bayar 32. Jadi kurang berapa? 9 2 gitu. 92. Jadi ceritanya gitu, bahasanya seperti itu. Jadi bukan 125 juta harus dibayar semua, enggak. Nah, dibayar sendiri melalui angsuran bulanan. Nah, di soal tuh ada. Jadi pajaknya kurang 92 ya. Tapi kan sudah bayar PPh 25 pakai asumsi angka tahun sebelumnya. Nah, PPh 25-nya itu berapa sebulan? Tahun 2016 selama ini Bolivia bayar PPh 25 berapa? Ini 2016 ya harusnya. Berapa nih 7 angsurannya? juta. Oke, sudah ngangsur berapa? 12 kali 7 juta. Sebulannya 7 juta. Nah, siapa yang jawab? Siapa ya yang jawab itu? Dia Yang jawab 129. Dia. Oke. Itu 7 juta. Iya, 7 juta bukan 70 juta, sorry. Jadi banyak banget. Nah, gitu. Nah, berarti gini bahasanya, punya utang pajak 125, sudah bayar 32, tinggal kurangnya 92, sudah nyicil berapa? 84 juta. Berarti kurangnya 92 dikurangin 84. Jadi kurangnya tinggal 800. 8 juta. 8 juta toh. 800. Nah, ini yang dibayar sebelum Maret berakhir. Hitungannya sudah selesai. Jadi kurang bayar, cuman bayar berapa? Kurang bayar berapa? 8,8 juta. Betul. Karena apa? Selama tahun 2016 sudah nyicil 7 juta sebulan, sejak 84, padahal kurangnya 92. 92 itu dari mana? Pajaknya 125, sudah bayar 32. Jadi kurang 92. Sudah nyicil sampai 84, jadi bayarlah kekurangannya saja. Begitu loh. Dah, setelah dapat kekurangan, terus tahun 2017 nyicil lagi nggak? Ada liburnya nggak itu pasal 25? Nyicil lagi nggak? Halo? Nyicil. Nah, nyicil lagi ya. Nah, ngitungnya gimana caranya? Caranya gimana? Ya, dihitung itu lagi pakai angka tahun 2016. Ya, kita hitung. Ya. PPh terutangnya SPT tahunan 2016 berapa kemarin? PPh terutang total. Yang mana nih angkanya PPh terutang nih? Berapa? PPh terutang? 125 sama denganin aja. Terus kredit pajaknya sama lah. Ya, pasal 21 ada 2, yaitu sama dengan berapa ini? 3977
terus sama 900, ya. Terus pasal 22 samain juga sama ini, sama yang luar negeri juga samain, sama ya. Ini kan angka asumsi gitu ya. Asumsi jumlah, ya, pindahin. Ya, dasar perhitungan surannya berarti 125 dikurangi 32. Ini 32. Nah, 92. Terus dibagi 12 aja. Nah, dengan berapa? 92 dibagi 12. Nah, berarti cicilan yang tahun 2017 berapa? 7.700.000. 7 juta. Nah, Iya. kalau kemarin yang 2016 sebulannya berapa? 8 juta. Itu kan kurang bayarnya. Ini loh. Berapa? 7 juta. 7 juta. Sekarang jadi 7,7 sekian gitu. Berarti tahun 2018 nanti hitungannya sama lagi, bolak-baliknya begini terus. Pasal 25 tiap bulan dan pasal berapa ini kurang bayar 8,8 ini pasal berapa? Pasal berapa kurang bayar? Halo, kurang bayar di pasal berapa? Ayo, siapa yang tahu? 25, Pak. 7 juta yang 25. Pasal berapa yang 8,8? 8,8 pasal 29. 7 juta ini pasal 25 tahun 2016. Terus pasal 29-nya tahun 2016. Ya kan kurang bayar. Terus ini 7,7 itu pasal berapa? Pasal berapa ini? 25. Tahun? Tahun 2017. Yes, 17. Begitulah pekerjaan Anda. Sepanjang tahun setelah laporan keuangan jadi, antara Januari sampai Maret, inilah pekerjaannya kalau orang yang punya usaha, yang sudah Wah. kalau tidak pembukuan, tadi gampang ya. Omset langsung kali berapa? 0,5% selesai. Kalau ini agak panjang. Oke? Oke. Nah, ini dulu hari ini kalian harus ngumpulin minggu depan. Lihat videonya lagi. Saya nggak ngasih lah ini ya. Saya kasih, saya share dulu kayak apa kalian nanti. Ingat ya, pakai rumus, jangan pakainya. Mentang-mentang ini ada video itu, ini kalian salin gitu. Terus kumpulin, kelihatan banget loh kalau dikoreksi itu. Ya, oh ini nyalin nih. Wah, kacau ini. Pakai rumus lah sambil belajar, toh jawabannya sudah ada di video. Oke. Cukup ya hari ini, udah mepet selesainya, udah jam 10, nanti jadwalnya kelas lain ya. Nanti saya taruh YouTube, kalian nonton sendiri ya. Oke? Ya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ingat loh, itu minggu depan dikumpul, karena minggu depan kita udah menginjak ke ngisi SPT-nya dan kasus yang ini. Satu lagi kasus yang apa? Yang badan. Tadi kan orang pribadi, nanti PT nanti kasusnya. Lebih ribet. Ya, lebih ribet, lebih banyak pekerjaannya. Oke, nanti kalian nonton video ada. Saya cukupkan sampai di sini sebentar. Saya cukupkan, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu, ini saya mau nyetop rekamannya. Makasih. Sama-sama, Pak.